sampai terjadi anafilaksi ya. Nah, kalau reaksi non-imunologi, nah itu tadi intoleransi makanan ya, dengan tadi yang ada definisi laktase ya, atau barangkali beberapa alergen lainnya, ataupun alergi intoleransi makanan lainnya, itu masuknya di sini intoleransi makanan. Di sini sudah saya rasa sudah cukup jelas ya, bagaimana kita membedakan antara keracunan makanan dan bukan keracunan. Kalau bukan keracunan makanan masih dibagi dua, yaitu reaksi imunologis dan bukan reaksi imunologi. Dan imunologi ada dua, yang diantaranya oleh imunoglobulin C dan non-imunoglobulin C. Nanti kita lihat lagi contohnya. Ya, kalau ini nanti tinggal tiga gejala-gejalanya, gitu ya. Perbandingan antara yang diperantarai oleh imunoglobulin C dan yang bukan, ya, gejala apa yang bisa muncul. Nah, tentu kalau untuk diagnosisnya, ya kalau paling bagus, ya memang kalau untuk imunoglobulin ini tentu ada tes ya, tes yang kita lakukan untuk melihat ya kadar imunoglobulinnya. Ya. Jadi tentu dari anamnesa kita mau menentukan riwayatnya dulu. Ada enggak riwayat sebelumnya? Ya. Kemudian makanan apa yang kira-kira kita duga? Tentu kalau kita cek makanan, sudah ada kita punya list ya, yang umumnya sering mengakibatkan alergi itu apa saja. Ya. Kemudian gejala apa yang timbul atau reaksi apa yang timbul setelah makanan terduga itu mereka konsumsi. Jadi di tesnya kan sudah ada di situ, ya, yang mana gejala yang karena adanya imunoglobulin E dan mana yang bukan karena imunoglobulin E. Ada di situ. Ya, kita perhatikan jadi situ untuk mengetahui bedanya, ya, diagnosisnya. Ya. Kemudian bagaimana kronologisasinya? Ya, ada yang cepat atau lambat, yang mana duluan yang kita muncul reaksinya, kemudian kuantitasnya. Nah, kemudian adakah faktor lain? Ya. Nah, terus kalau misalnya ada riwayat antara riwayat sebelumnya dan sekarang itu berapa lama jaraknya? Ini penting. Nah, terus untuk mengetahui ya, jadi kita mau mengetahui makan apa yang bisa diduga, nah tentu kita harus mengetahui ya report ya. Jadi bisa kita buat jurnal harian diet. Ya. Jadi bisa 2 minggu rekaman prospektif ya, atau untuk yang intermittent ya. Jadi rekam hasil makanan yang diduga selama 12 sampai 24 jam. Jadi kita buat recall 2 kali 24 jam. Jadi semua yang dimakan ya mulai dari pagi sampai tidur kembali itu kita catat selama 2 kali 24 jam. Jadi kalau di sini yang hasil reaksinya itu ya 12,5 ya sampai 1 hari ya, 1 kali 24 jam. Nah, tapi ini bisa kita lihat ya, karena sampai 2 hari karena ada yang bisa memberikan reaksi yang lebih lambat. Nah, kemudian yang kedua kita bisa buat diet eliminasi makanan yang terduga, jadi sama 2 minggu, ya berdasarkan anamnesa juga ya. Jadi tentu dari anamnesa kita sudah bisa menduga ini kan pada yang kita belum tahu apa penyebab pasti dari alerginya atau intoleransinya. Jadi dalam selama 2 minggu itu makanan-makanan yang terduga itu yang bisa kita eliminasi satu persatu. Kalau misalnya dengan model seperti ini, eliminasi ternyata kita belum bisa menentukan ya, yang paling terduga yang mana, maka bisa dilakukan tes kulit ya, skin prick test atau tes jadi ada beberapa jenis tes ya, ada yang skin prick ya, yang ditusuk ya, kemudian ada yang patch yang ditempelkan ya, itu sama. Tapi dokter, mohon maaf dok, sebelumnya suaranya dokter agak redup sama agak pecah-pecah dok dari bagian alergen sama intolerans dok. Mohon maaf dok sebelumnya. Ya, ini sudah jelas ya? Iya dok, sekarang sudah lebih baik dok. Ya, maaf. Ya nanti sama kok yang sebelumnya jelas di slide-nya. Ya, jadi ini untuk tesnya. Jadi kalau misalnya dari anamnesa kita tidak bisa menentukan secara tepat yang mana, maka kita pertimbangkan ada beberapa tes ya, tes untuk menentukan jenis alergennya apa. Jadi untuk tes kulit ada beberapa macam ya. Jadi ada yang namanya skin prick test, ada yang patch ya.
Kalau skin prick tentu kita ditusuk-tusuk ya, jadi nanti ditusuk pakai jarum kecil, tidak sampai berdarah. Ya, nah tentu di situ sudah ada juga ya alergennya di situ kita masukkan. Ya, jadi kita di kulit itu sudah ditandai sebenarnya area mana. Nanti di situ ditusuk dengan beberapa jenis alergen. Ya, nah nanti di situ dilihat reaksinya muncul seperti apa. Nah kalau misalnya jadi apa ya? Sebenarnya jadi macam-macam alergen itu sebenarnya sudah ada namanya ya. Jadi kan kita lakukan dulu jurnal ya, jurnal makanan. Ya, kemudian kita sudah menduga kira-kira apa yang bisa menyebabkan orang ini intoleransi atau alergi, ya. Nah, dari yang kita duga itu, ini kan sudah ada sebenarnya reagennya ya, jadi sudah ada, dia punya masing-masing alergen namanya. Nah, nanti itu akan kita teskan ya, jadi nanti dibuat di kulitnya beberapa lokasi, itu nanti kita tusuk ya, tusuk dengan masing-masing jenis alergen itu. Nanti dilihat di area masing-masing tempat tusukan di mana yang menimbulkan reaksi. Berarti itu yang menyebabkan alergi atau intoleransi. Ya, jadi ada yang skin prick yang berupa tusukan ya, tusuk jarum tidak sampai berdarah ya, jadi cuma sampai di epitel ya, kulit. Kemudian ada yang patch itu ditempelkan, kemudian yang tes ras. Yang tes ini memang tes langsung ya di darah ini untuk melihat kadar imunoglobulin E-nya. Jadi diberi makan ya, makan kemudian setelah diberi makan langsung dilihat ya, dilihat hasil imunoglobulin E seperti apa. Tentu ada nilai normalnya seperti apa. Nanti dari situ kalau terjadi peningkatan berarti positif ya, orang ini alergi terhadap bahan makanan yang sudah diberikan. Jadi memang ini agak tidak mudah ya kalau misalnya kita mau pakai yang diet eliminasi, karena diet luar rumah itu kadang dia tidak tahu ini komponen makanannya apa ya. Jadi memang paling mudah kalau ada yang sudah tersangka ya, itu kita lakukan tes ini kulit atau tes ras. Nah dari situ kita buat ini daftar ya, daftar bahan makanan apa saja yang bisa menimbulkan alergi pada pasien. Ya, ini sudah dijelaskan ya. Nah, ini juga ada tes makan langsung, ya, jadi ada single blind, ada double blind. Kalau single blind ini hanya pemeriksa yang tahu ya apa yang kita berikan ke pasien. Ya, jadi nanti muncul reaksi, ya kita ini ya, kenapa harus pasien tidak tahu apa yang kita berikan? Ya, karena jangan sampai muncul psikisnya, ya. Jadi bisa saja misalnya dia hanya mendengar bahwa kalau makan udang itu bikin alergi. Padahal sebenarnya pasien ini tidak alergi, ya, tapi kan ada psikisnya baru mendengar kata udang itu sudah muncul reaksi, ya. Jadi sebaiknya bahkan apa ya model bahan makan yang kita berikan itu tidak seperti model aslinya, ya. Jadi kalau misalnya modelnya seperti di bubuk misalnya sudah di bubuk semua modelnya, ya. Jadi yang tahu itu isinya apa adalah dokter atau pemeriksa. Pasien tidak tahu apa yang kita berikan. Nah, nanti di situ bisa benar-benar ya, jadi bisa ketahuan apa yang memang membuat pasien tersebut alergi. Nah, ada juga yang double blind, menjadi baik pasien maupun pemeriksa tidak tahu makan apa yang dikonsumsi, tapi ada kodenya. Ya, jadi nanti kita lihat kode ini, kode yang nomor berapa yang kemudian memunculkan reaksi. Nanti sama-sama kita buka ya. Karena terkadang kalau misalnya kita juga pemeriksa tahu apa yang kita berikan pada pasien itu memiliki dampak juga, ya mungkin perlakuan kita berbeda. Ya, jadi ini kan akhirnya membuat pasien bisa terpengaruh juga, ya mungkin harusnya tidak muncul reaksi, tapi kemudian melihat sikap kita berbeda, ya pasien bisa curiga, ya. Nah akhirnya muncul psikisnya bisa terjadi reaksi. Yang sebenarnya tidak harus muncul reaksi tersebut. Nah, tentu terapinya paling bagus adalah menghindari, ya. Jadi, ya terkadang kalau misalnya pasien sudah melakukan tes, itu datang kepada kita, dia bawa hasil tesnya, ya. Nah, minta advice, bagaimana cara makan saya yang harusnya sesuai dengan daftar tersebut, ya. Ya, tentu paling mudah kalau cuma 1-2 yang alerginya tentu lebih mudah. Nah, kadang ada orang yang biar buah-buahan juga alergi, ya. Jadi ada yang alergi sama pisang, padahal pisang adalah ya banyak sekali makanan kita yang terbuat dari ini ya, buah-buahan yang ada komponen buahnya misalnya.
Kadang ya agak gampang-gampang ini juga ya, tidak gampang juga sebenarnya karena kalau banyak sekali alerginya ini tentu tantangan buat kita mencarikan makanan yang kira-kira menyerupai makanan tersebut tapi tidak mengandung komponen yang membuat pasien tersebut alergi. Nah, untuk mencegah reaksinya tentu ini kita sudah tahu ya ada epinefrin ya, macam-macam yang bisa kita siapkan. Biasanya ini obat-obatannya sudah disiapkan di UGD. Jadi kalau misalnya ada pasien seperti itu bisa kita langsung berikan. Nah, ini juga penting ini bagi orang-orang yang memiliki reaksi alergi, mungkin mengenakan gelang atau apa ya yang bisa mengetahui ya, karena jangan sampai misalnya orang tersebut misalnya terjadi sesuatu yang tidak inginkan, entah kecelakaan atau apa di jalan, ya, kemudian MRS. Kalau sudah ada di situ misalnya dia punya penanda ya bahwa ini pasien alergi dan apa, tanpa kita harus menganalisis pasiennya kan lebih bagus ya. Beberapa obat-obatan ataupun diet yang diberikan itu bisa kita gunakan ya untuk menghindari munculnya reaksi akibat alerginya pasien. Ya, jadi sangat penting. Kalau pasiennya masih sadar ya tentu bisa kita anamnesis. Dan ini merupakan salah satu komponen yang penting ya dalam anamnesis, selalu kita tanyakan pada pasien. Ya, riwayat alerginya apa saja, ya mungkin obat-obatan atau makanan. Ini kalau diagnosis dan manajemennya, ya, prognosisnya. Ya. Jadi ini tergantung ya. Jadi biasanya ada anak-anak yang alergi pada masa kecilnya, dengan berjalannya waktu, karena sudah matur, dia punya saluran cerna itu biasanya akan berkurang dengan sendirinya. Ya. Jadi tergantung kalau misalnya tidak diperantarai oleh immunoglobulin E tentu lebih aman ya. Ini beberapa contohnya. Nah ini yang terakhir dari bagian malabsorpsi, karena ini kasusnya juga banyak kita dapatkan, terutama bukan di desa juga ya, di kota juga ada. Ya. Jadi ini adalah terapi nutrisi pada trauma korosif gastrointestinal. Jadi ini umumnya kita dapatkan pada pasien pada kasus percobaan bunuh diri, ya, percobaan bunuh diri atau percobaan pembunuhan, ya. Jadi dulu zaman saya masih PTC dulu biasanya dapat kasus di kampung-kampung, ya. Jadi di sana kan banyak penggunaan racun rumput, ya, atau pestisida. Jadi biasanya apa ya, orang yang kecewa atau putus asa dia ambil itu terus dia minum, ya, rencana bunuh diri atau pembunuhan, ya. Nah, tapi kalau di kota beda lagi kasusnya, ya, tapi tetap ada kasus yang pernah kita dapatkan di kota, ya. Jadi terus kita sebagai dokter apa yang kita lakukan? Ya. Kalau dulu yang paling sering kita dapat itu kan minum apa ya, minyak tanah. Nah, sekarang kan jarang, ya, sudah hampir tidak kita temukan lagi minyak tanah. Itu gampang, tinggal kita ada yang dilakukan kumbal lambung, ada yang tidak, ya, tergantung banyak atau tidaknya. Nah, kemudian yang berikutnya yang banyak minum pestisida, ya, obat nyamuk, ya, ada juga macam-macam ya, racun rumput yang sekarang yang banyak digunakan. Biasanya kalau misalnya racun-racun seperti itu ada warnanya ya, ada warna dan ada baunya. Jadi gampang kita ketahui. Jadi kalau misalnya ketidaksengajaan itu rasanya hampir tidak ada karena dari baunya dan warnanya itu sudah membuat kita tidak mau ini minum, ya, tidak ada selera lah untuk meminumnya, ya. Kecuali kalau niat, ya, niatnya memang untuk bunuh diri atau membunuh, ya barangkali, ya, kita tidak tahu. Nah, terus apa dampaknya? Nah, zat-zat pestisida atau racun-racun yang lain itu kan umumnya dia bersifat korosif. Nah, apa yang menentukan sifat korosifnya? Tentu bentuknya, ya. Lama kontak dengan jaringan, konsentrasinya, ya, kemudian kuantitasnya dan pH. Ya, pH di bawah 2 atau di atas 11 itu tentu korosif. Nah, ini kemudian klasifikasinya, ya. Jadi ada klasifikasi. Kalau klasifikasi 1 ini cuma ada iritan merah sedikit dan ada udem, ya, udem mukosa. Nah, kemudian kalau derajat 2A, ini 2A-nya di gambar ini ada erosi, ya, sudah ada erosinya, ada lecetnya juga, ya, ada ulkusnya di sini, ya, sudah ada ulkus sedikit. Ya.
Kalau derajat 2 atau B, ini sudah lesi, ya. Lesi di sirkumferensial, jadi ada lesi sekitar lumennya. Ya. Nah, kemudian seterusnya kalau derajat 3 sudah ada ulkus multiple, ya. Yang sudah banyak ulkusnya di sini, dan sudah ada yang berwarna hitam kecoklatan, abu-abu, dan nekrosis. Kalau derajat 4 ini sudah perforasi, ini ada gambarnya di sini. Nah, tentu kita berharap ya pasien itu masih kita dapatkan di derajat yang rendah, ya. Untuk kalau misalnya semakin tinggi derajatnya itu sangat apa ya, sangat tinggi dia punya ini tingkat kematian, ya, tinggi mortalitasnya. Tapi kalau sudah perforasi, ya, ini tentu kalau sudah perforasi bukan cuma di organ tersebut, tapi barangkali racun tersebut sudah mengkorosi organ yang lainnya. Nah, ini bagaimana kondisinya pada awal yang terjadi, ya. Dan nekrosis, ada udem, ya, ada kondisi hemoragik, ya. Terus kemudian hari keempat sampai ke-7, nah ini hati-hati karena mukosanya mulai terkelupas, bisa terjadi invasi bakteri. Ya, ini mulai muncul jalan granulasi, ya, tapi di sini sebenarnya sudah hati-hati juga karena di sini ada 2, ya, jadi bisa muncul awal dari suatu perbaikan. Nah, tapi kalau misalnya terjadi sesuatu tindakan yang invasif di sini hati-hati karena masih labil, ya, jadi kondisinya masih labil sehingga bisa terjadi perforasi, ya. Lewat dari hari ke-7 ini sudah mulai terjadi perbaikan. Nah, perbaikannya ini kalau memang tidak bagus dia punya mukosa, ya, itu bisa terjadi struktur, ya. Nah, dan selanjutnya. Jadi sedangkan yang derajat 2 saja itu kadang kalau memang misalnya jumlahnya yang masuk itu lumayan, itu pasien tidak tertolong. Ya. Nah, kenapa harus diberikan antibiotik? Ya, ini terutama karena tadi ada proses kongestif, ya, ada inflamasi, maka kita berikan kortikosteroid. Nah, tentu kalau terjadi kortikosteroid, ini kan terjadi imunnya yang melemah, sehingga kita harus berikan antibiotik, ya. Berikan antibiotik dengan harapan karena tadi, ya, mudah terjadi infeksi, sehingga kita bisa mencegah infeksi yang lebih luas. Nah, pada pasien trauma derajat 1 dan 2A diperbolehkan asupan oral, ya. Nah, tentu oral ini bukan diberikan makanan yang padat, ya, tapi yang kita berikan itu berupa makanan cair sampai sangat lunak, ya. Jadi kita berikan makanan cair. Kenapa? Karena kita tetap harus menjaga, ya. Jadi yang pertama itu kan dia ada udem, ya. Jadi tentu makanan yang mudah masuk tentu yang berupa cair. Ya, jadi tetap perhentikan komponen makronya, cuma konsistensinya kita berikan yang cair. Jadi kita berikan full liquid diet. Nah, kemudian di 2A juga seperti itu. Ya, jadi tetap berikan full liquid diet via oral. Kenapa kita berikan oral bukan enteral? Karena hati-hati, ya, kalau kita berikan secara enteral, artinya kita memasukkan alat. Kita masukkan alat ke dalam saluran pencernaan, padahal kalau kita lihat, ya, sebelumnya, ya, ya, jadi pemeriksaan NDT dapat dipertimbangkan, tapi harus hati-hati, ya, berdasarkan kasus per kasus, ya. Jadi kalau pasien dalam keadaan sadar, tentu yang kita pertimbangkan tetap via oral dengan pemberian full liquid diet, ya. Jangan lakukan pasang NDT kecuali pasien di sini tidak sadar, ya. Itu pun kita harus lihat baik-baik, ya. Kita pastikan bahwa ini tidak terjadi derajatnya tidak yang tinggi, ya. Kembali. Nah, ini, ya. Karena kalau misalkan ini, ya, jadi kalau misalnya kita paksakan masuk NDT, hati-hati, ya. Terus hati-hati, jadi ini tadi kita berikan kortikosteroid supaya cepat kempes kembali, ya. Kemudian kita bisa masuk NDT kalau memungkinkan. Tapi kalau pasien sadar, berikan saja formula, ya, formula enteral tapi via oral, jadi full liquid diet yang kita berikan. Nah, kondisinya gambar D dan C, ya, kenapa harus hati-hati? Karena bisa terjadi ruptur, ya, jadi bisa terjadi perforasi, terus kemudian penyembuhan luka. Nah, ini kan bisa mengikat, ya, selang. Terus nanti kalau kita mau cabut bisa perdarahan, ya, terjadi perdarahan. Ya.
JI-nya terapi nutrisinya. Ya. Jadi kalau misalnya terjadi lesilos gastrointestinal, ya, ini dikatakan ya, hiperalimentasi intensif di hari pertama tidak direkomendasikan asupan oral. Ya, ini kalau luas, lesinya luas. Ya. Jadi kalau misalnya tidak diberikan asupan oral, maka tentu yang kita lakukan adalah pemberian via parenteral. Ya, jadi kembali lagi kita lihat bagaimana model lesinya. Ya, jadi memang penting kita anamnesis berapa banyak yang tertelan oleh pasien. Terus kalau sebisa mungkin kita harus tahu ya ini kira-kira kondisi seperti apa. Jadi kalau pasien masih sadar, tentu bisa kita berikan jadi diet yang 1-2 tadi ya di awal, pasien bisa via oral, full liquid diet, pasien bisa pulang. Tapi kalau misalnya lesinya luas, sebaiknya tidak diberikan asupan oral, ya, tapi berupa parenteral. Ya. Ya, ini tadi ya. Jadi kalau tanpa komplikasi perawatan di rumah, ya 1 dan 2A, nah, ini bisa diberikan 48 jam untuk nutrisinya berupa parenteral via vena sterilizer. Jadi kita infus pasien berikan parenteral nutrisi. Ya. Nah, kemudian 2A makanan cair ya 10 hari sampai fase trombosoma udara kecil berakhir. Yang tadi ya, jadi yang di awal tadi 1 dan 2A ya tentu tidak bisa makanan padat ya. Ingat ya selalu cair dulu yang diberikan. Jadi di sini kombinasi antara pemberian formula enteral. Jadi ingat ya formulanya enteral, bukan pemberian nutrisinya ya. Jadi bukan jalur enteral yang kita gunakan, tapi pemberian formulanya ya. Nah, jadi di sini kita gabung antara makanan full liquid diet plus pemberian nutrisi parenteral. Nah, kalau yang diet 2B sampai 3 ya, nah, tentu nothing per os, artinya kita tidak berikan apa-apa via oralnya ya. Jadi kalau di sini betul-betul tidak ada makanan padat maupun yang cair selama 2 minggu ya, semua makanan kita berikan via parenteral. Jadi di sini kalaupun kita berikan enteral dengan pipa nasogastrik ya nasojejunal, atau juga bisa kita berikan gastrostoma atau jejunostom. Ya. Nah, kalau cairan ini tetap kita harus berikan ya. Nah, tentu ini ya, harus kita bisa kondisikan. Kalau pasien ternyata bisa menelan, artinya jalur antara mulut ya sampai ke bawah itu masih bisa ditembus sehingga bisa diberikan cairan. Ya. Jadi memang kita harus perhatikan baik-baik. Nah, ini tentu yang dibahas adalah yang derajat 2B dan 3. Ya, karena pada 2B dan 3 ini sudah ini ya bisa terjadi struktur di situ. Ya. Jadi karena di sini sangat luas lesinya sampai perforasi, maka harus kita evaluasi terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau misalnya tidak bisa pakai pipa NDP ya, tidak bisa pakai NDP, maka kita berikan yang gastrostoma atau jejunostom. Jadi langsung kita lobangi dari kulit langsung masuk ke gaster atau ke jejunum pasien, tidak melewati jalur esofagus dan dilihat dari mulut ya atas ke esofagusnya, tapi langsung ke gaster atau jejunumnya. Oh, ya. Jadi ini bagaimana kalau misalnya tadi yang derajat 1 ya. Nah, tentu bisa kita berikan nutrisi enteral, ya formula enteral ya. Jadi formulanya itu berupa enteral atau full liquid diet. Ya, ini diberikan 20 ml per jam ya. Dan 500 ml per 24 jam. Ya. Kemudian hari keempat ya sampai hari ke-7 kita tingkatkan pelan-pelan ya. Sampai 1.500. Jadi yang 20 ml ini bukan cuma cairan ya, tapi ini sudah berupa nutrisi. Ya, jadi dia formula enteral berupa cairan. Ya, jadi ceritanya full liquid diet dari hari pertama dan seterusnya kita berikan. Jadi belum kita berikan berupa makanan yang padat ya, semua berupa makanan cair atau full liquid diet. Ya, saya kira itu untuk ini ya. Yang kedua.